Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah dengan NIM 1816019. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah analisis real, yaitu fungsi limit. Jadi pada fungsi limit, di sini saya akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu definisi dari fungsi limit, yang kedua contoh, dan yang terakhir adalah teorema. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam definisi dari fungsi limit. Nah, di sini misalkan kita memiliki A, di mana A ini merupakan himpunan bagian dari anggota bilangan real, dan kita memiliki C, di mana C ini merupakan titik kumpul dari A untuk sebuah fungsi f. Nah, di sini kita memiliki fungsi yang memetakan A ke R. Suatu bilangan real L ini dikatakan sebuah limit dari f pada C jika diberikan sebarang epsilon positif, maka terdapat pula delta yang positif. Sedemikian sehingga jika X merupakan elemen atau anggota dari A dan jarak X kurang C lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka jarak Fx ke L itu lebih kecil epsilon. Nah, definisi ini memberikan pengertian secara matematis tentang konsep dekat. Nah, jika L adalah limit dari fungsi f di titik C, maka kita juga dapat mengatakan bahwa f ini konvergen ke L di C. Selain itu, kita juga dapat mengatakan bahwa nilai fx akan mendekati L jika x mendekati C. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam contoh. Nah, pada contoh di sini kita akan membuktikan bahwa limit x menuju 5 akar x kurang 1 itu sama dengan 2. Langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaian. Dapat kita perhatikan bahwa jarak akar x kurang 1 dikurang 2 sama dengan jarak akar x kurang 1 dikurang 2 dikali dengan akar x kurang 1 plus 2 dibagi dengan akar x kurang 1 plus 2 itu sama dengan jarak x kurang 5 dibagi dengan akar x kurang 1 plus 2. Nah, jika ditinjau untuk x kurang 1 lebih besar 0 dengan sifat jarak x kurang 5 itu lebih kecil 3, menurut ketidaksamaan segitiga kita dapat memperoleh x kurang 1 sama dengan jarak x kurang 1 itu lebih besar sama dengan jarak min 4 dikurang jarak x kurang 5 itu lebih besar 4 kurang 3 sama dengan 1. Hal ini berakibat akar x kurang 1 itu lebih besar 1. Nah, kita bisa melihat ilustrasi soal tersebut di samping. Nah, di samping ini merupakan ilustrasi dari limit x menuju 5 akar x kurang 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya diperhatikan bahwa jarak x kurang 1 dikurang 2 itu sama dengan jarak x kurang 5 dibagi dengan jarak akar x kurang 1 plus 2 lebih kecil jarak x kurang 5 dibagi dengan 1 tambah 2 itu sama dengan jarak x kurang 5 dibagi 3. Nah, untuk x kurang 1 lebih besar 0 diberikan bilangan epsilon positif sebarang apabila diambil delta min 3,3 epsilon, maka untuk setiap x positif dengan
jarak X kurang 5 lebih kecil delta dan lebih besar 0, berlaku jarak akar X kurang 1 dikurang 2 sama dengan jarak X kurang 5 dibagi dengan jarak X kurang 1 plus 2 lebih kecil dari jarak X kurang 5 dibagi 3 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi untuk setiap epsilon positif dapat ditemukan delta yang positif pula, sehingga untuk setiap X positif atau X lebih besar 0 dengan jarak X kurang 5 lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, itu berlaku jarak akar X kurang 1 dikurang 2 lebih kecil dari epsilon. Nah, dengan demikian dapat diperoleh bahwa limit X menuju 5 akar X kurang 1 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya adalah teorema. Langsung saja, suatu bilangan real C disebut titik kumpul di A jika dan hanya jika ada banyak Xn, sehingga barisan konvergen ke C dan seluruh anggota barisan Xn beda dengan C. Nah, bukti yang pertama dapat kita buktikan jika kita misalkan titik C sebagai titik kumpul dari A. Nah, akan ditunjukkan barisan yang konvergen ke C dan seluruh anggota tersebut adalah anggota dari A dan berbeda dengan C. Dari definisi ini, dari titik kumpul A kita hubungkan dengan definisinya, yaitu untuk setiap delta positif setidaknya ada anggota A berbeda dengan C kurang, sehingga jarak kurang dari delta, maka kita pilih delta seper N sebarang dari N, sebarang nilai bilangan asli. Karena C adalah titik kumpul dari A, maka kita pilih suatu anggota dari A berbeda dengan C, sehingga dengan jaraknya Xn kurang dari delta, dengan demikian Xn ini X1, X2, X3 sampai seterusnya berbeda dengan C. Dari sini dapat dinyatakan bahwa dia konvergen ke C. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.